Apa yang akan Anda lakukan jika semua orang menganggap akhir adalah satu-satunya jawaban, tetapi Anda menyaksikan mukjizat di depan mata Anda? Kisah ini akan mengubah cara Anda melihat dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah kisah yang sangat menyentuh hati, penuh pelajaran, dan insya Allah akan menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan lupa untuk menyukai, mengomentari, dan membagikan cerita ini agar lebih banyak orang dapat terinspirasi. Klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Di sebuah kota metropolitan bernama Los Angeles, terdapat sebuah masjid kecil yang berdiri kokoh di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern. Masjid Al-Nur, demikian namanya, bukan sekadar tempat ibadah, melainkan juga menjadi simbol persatuan bagi komunitas muslim setempat. Masjid ini berada di jantung kawasan pemukiman yang padat, diapit oleh gedung-gedung tinggi yang menjulang ke langit. Setiap hari, suara azan yang merdu menggema di antara bisingnya klakson mobil dan deru kendaraan. Meski tidak terlalu besar, masjid ini memiliki aura menenangkan yang membuat siapa saja merasa damai begitu melangkah ke dalamnya. Di dalam, jamaah dari berbagai latar belakang bersatu untuk mencari ketenangan dan memperkuat hubungan dengan Allah di tengah derasnya arus dunia yang seringkali menyesakan. Tak hanya itu, masjid ini juga menjadi pusat berbagai kegiatan sosial, seperti pembagian makanan bagi tunawisma dan pengajaran agama untuk anak-anak. Namun, malam itu menjadi malam yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang mengalaminya. Los Angeles tengah dilanda salah satu kebakaran hutan terbesar dalam sejarah kota itu. Api melahap pepohonan, rumah-rumah, dan apa saja yang ada di jalurnya dengan rakus. Angin Santa Ana yang terkenal kuat dan kering hanya mempercepat penyebarannya, membuat upaya pemadaman terasa mustahil. Suara sirene terus terdengar di seluruh kota, memekakan telinga di tengah kepanikan yang meluas. Orang-orang berlarian di jalanan, membawa serta barang-barang berharga yang sempat diraih. Beberapa mobil penuh sesak dengan keluarga dan hewan peliharaan, sementara lainnya kosong melaju kencang, ditinggalkan pemiliknya yang hanya bisa menyelamatkan diri. Di kawasan pemukiman yang berada dalam jalur api, Masjid Al-Nur menjadi pusat perhatian. Bangunan yang berdiri di atas lahan terbuka itu terlihat seperti sasaran empuk. Angin membawa percikan api semakin dekat, dan suhu udara mulai terasa mencekik. Beberapa penduduk sekitar sudah mulai menyerah, menyebut bahwa masjid kecil itu tidak mungkin selamat. Semua yang ada di sini akan habis terbakar, ucap seorang pria sambil menggelengkan kepala. Namun, di dalam masjid, ada keheningan yang berbeda. Pak Yusuf, penjaga masjid yang sudah mengabdi selama lebih dari 2 dekade, berdiri di pintu dengan tatapan penuh harap. Ia tahu ancaman yang ada di depan mata, tetapi hatinya menolak untuk menyerah pada ketakutan. Pak Yusuf, penjaga masjid, menyadari ancaman itu ketika api terlihat mendekat, mengintimidasi dengan warna oranye terang yang menari di kejauhan. Ia segera menghubungi imam masjid, Ustaz Karim, yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju masjid setelah mendengar kabar kebakaran tersebut. Ustaz, api sudah sangat dekat. Kita harus bertindak sekarang, katanya dengan napas tergesa-gesa. Ustaz Karim tiba dengan wajah penuh kekhawatiran, tetapi sorot matanya menunjukkan keyakinan yang teguh. Kita harus menyelamatkan mushaf-mushaf Al-Quran dan barang berharga di masjid, lanjut Pak Yusuf, suaranya bergetar karena rasa takut yang ia coba sembunyikan. Namun, sebelum mereka sempat bertindak, para jamaah mulai berdatangan satu persatu, membawa ember air, kain basah, dan alat-alat seadanya. Mereka tidak ingin hanya diam dan menyaksikan.
Pak Yusuf dan Ustaz Karim terpaku sejenak melihat semangat yang terpancar dari wajah-wajah yang penuh harap itu. "Bismillah, kita lakukan ini bersama," ujar Ustaz Karim akhirnya. Suaranya menggema di antara hiruk-pikuk keadaan, menyatukan niat semua yang ada di sana. Dengan segera, mereka mulai mengangkut mushaf-mushaf, karpet, dan benda-benda penting lainnya ke tempat yang lebih aman. Meski suasana mencekam, keyakinan mereka tidak tergoyahkan. Malam itu, jamaah berdatangan untuk membantu. Dalam hitungan menit, masjid dipenuhi oleh orang-orang yang berusaha menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Suara langkah kaki terdengar tergesa-gesa di sepanjang halaman masjid, dan cahaya lampu darurat menjadi satu-satunya penerang di tengah gelapnya malam. Para pria dan wanita dari segala usia bahu-membahu mengangkat barang-barang yang dianggap penting, dari mushaf Al-Quran hingga kipas angin kecil yang biasanya digunakan saat salat berjamaah. Kita harus pasrah kepada Allah. Tapi jangan lupa, usaha adalah bagian dari doa, seru Ustaz Karim. Suaranya bergetar oleh emosi. Perkataannya bagaikan api semangat bagi semua yang mendengarnya, membuat mereka bekerja dengan lebih gigih. Pak Yusuf, meski tubuhnya sudah renta, terlihat memimpin kelompok yang membawa air dalam ember-ember besar. Anak-anak muda, yang biasanya datang untuk kegiatan belajar di masjid, ikut membantu memindahkan tikar dan karpet ke tempat yang lebih aman. Namun, di tengah kesibukan itu, beberapa orang tak bisa menyembunyikan ketakutannya. Apakah kita cukup kuat untuk melawan api ini? Bagaimana jika masjid kita benar-benar hangus? Bisik seorang pria muda kepada temannya. Tetapi, sebelum rasa takut itu menyebar, seorang wanita tua, Hajjah Sofia, melangkah ke tengah kerumunan dengan tenang. Jangan biarkan rasa takut menguasai kalian. Ingat, ini adalah rumah Allah. Dia yang akan menjaganya. Sekarang, mari kita berdoa bersama, ucapnya dengan keyakinan yang mendalam. Suasana yang semula penuh kepanikan perlahan berubah menjadi kehusyukan ketika semua mulai melantunkan doa bersama. Namun, situasi menjadi semakin mencekam. Api terus mendekat, menyebarkan panas yang menyengat dan aroma kayu terbakar. Langit malam yang gelap berubah menjadi merah menyala, menciptakan bayangan yang mengintimidasi di dinding masjid. Asap mulai merayap ke halaman masjid, membuat beberapa jamaah batuk dan mengusap mata mereka yang pedih. Di tengah semua itu, kepanikan mulai menyelimuti hati banyak orang. "Kita tidak punya cukup waktu," jikata salah satu jamaah dengan suara yang hampir patah, matanya memandang api yang kini sudah begitu dekat. Di antara mereka, ada yang mulai menangis, ada pula yang tampak pasrah. Namun, di sudut ruangan, Ustaz Karim berdiri tegak, menatap jamaahnya dengan penuh keyakinan. "Saudara-saudaraku, ingatlah bahwa kita tidak sendirian. Allah bersama kita. Jika ini adalah ujian, maka mari kita lalui dengan iman. Mari kita bersatu dan memohon pertolongannya," jikatanya, suaranya yang tenang dan berwibawa seolah menyapu kepanikan yang ada. Kata-katanya seperti percikan air di tengah kobaran api, memberikan ketenangan kepada mereka yang mendengarnya. Di saat yang sama, beberapa orang jamaah mulai membentuk barisan untuk membantu memindahkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Mereka bekerja dengan cekatan, saling menyemangati, dan sesekali memanjatkan doa di sela-sela usaha mereka. Suara doa mulai terdengar lebih lantang, menggema di dalam masjid yang diterangi cahaya darurat. Di luar, api terus merangsek maju, tetapi suara doa yang penuh keikhlasan dan keyakinan itu membuat situasi mencekam menjadi penuh harap. Di dalam hati mereka, ada keyakinan bahwa mukjizat akan datang, meskipun logika seolah-olah berkata sebaliknya. Di tengah kepanikan,
Seorang wanita tua yang dikenal sebagai Hajjah Sofia tiba-tiba melangkah maju. Dengan tubuh yang terlihat rapuh namun mata yang memancarkan ketenangan, ia berdiri di tengah ruangan. Semua mata tertuju padanya. Dengan suara lembut namun penuh keyakinan, ia berkata, Allah tidak akan meninggalkan rumahnya. Marilah kita semua bersujud dan memohon perlindungannya. Kata-kata itu seperti membangkitkan kekuatan yang tak terlihat di dalam diri setiap orang. Hajjah Sofia lalu meletakkan sajadah kecilnya di lantai, berlutut, dan mulai berdoa. Beberapa orang, yang awalnya tampak kebingungan, perlahan mengikuti jejaknya. Dalam hitungan detik, ruangan yang sebelumnya penuh keributan berubah menjadi tempat yang hening, hanya diisi dengan suara doa yang lirih namun mendalam. Jamaah, satu persatu, mulai bersujud, memohon kepada Allah dengan penuh harap dan air mata. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya gelisah saat berdiam lama pun ikut terdiam, seolah-olah tersentuh oleh aura ketenangan yang menyelimuti ruangan. Hajjah Sofia melanjutkan doanya, memohon perlindungan untuk semua orang, untuk masjid, dan untuk setiap jiwa yang berjuang melawan bencana ini. Ia berdoa dengan bahasa yang sederhana namun menyentuh hati. Ya Allah, Engkaulah Maha Pelindung, pemilik segala kekuatan. Lindungilah rumah MU ini, ya Allah, dan kuatkanlah hati kami untuk menerima apapun kehendak MU. Suasana itu mengubah seluruh dinamika di dalam masjid. Orang-orang yang sebelumnya diselimuti ketakutan kini merasa tenang. Meskipun api terus mendekat, mereka percaya bahwa doa mereka telah sampai ke langit. Keyakinan dan keimanan Hajjah Sofia menjadi lentera harapan di tengah malam yang gelap. Semua orang terdiam, menyadari kekuatan dalam keheningan yang penuh makna itu. Mata mereka berkaca-kaca, bukan hanya karena asap yang mulai menyusup ke dalam masjid, tetapi juga karena rasa haru yang menyelimuti. Perlahan, satu persatu mereka mengikuti Hajjah Sofia. Gerakan mereka serentak, seakan-akan disatukan oleh kekuatan yang tidak terlihat namun sangat nyata. Suara doa yang lirih namun penuh keyakinan mulai memenuhi udara, bergema di antara dinding masjid yang bersinar lembut oleh cahaya lampu darurat. Suara itu, meskipun pelan, terasa lebih kuat daripada deru api yang mengancam di luar. Doa-doa itu seperti aliran sungai yang tenang, menenangkan hati setiap orang di ruangan itu. Bahkan mereka yang sebelumnya diliputi ketakutan kini merasa ada harapan yang kuat. Anak-anak yang biasanya rewel ikut duduk tenang di samping orang tua mereka, mendengarkan dan ikut mengamini doa. Saat itu, tidak ada lagi suara sirene atau kepanikan, hanya keheningan yang dalam, diwarnai oleh rasa pasrah dan keimanan yang begitu kuat. Malam yang sebelumnya terasa penuh ancaman perlahan berubah menjadi momen penuh kedamaian yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Sementara itu, tim pemadam kebakaran berjuang keras melawan api yang semakin ganas, mencoba segala cara untuk menghentikan kobaran yang terus melahap apa saja di jalurnya. Namun, usaha mereka tampak sia-sia. Api bergerak begitu cepat, dan tampaknya hanya keajaiban yang bisa menghentikannya. Ketika api sudah sangat dekat dengan Masjid Al-Nur, semua yang berada di sana hanya bisa pasrah. Tetapi yang terjadi berikutnya benar-benar di luar nalar manusia. Tepat saat api tampak akan menyentuh dinding masjid, angin yang sebelumnya mendorong api ke arah bangunan tiba-tiba berbalik arah. Hembusan angin baru yang dingin dan kuat muncul entah dari mana, mendorong kobaran api menjauh. Asap yang mengepul di udara mulai memudar, dan lidah api yang sebelumnya mengancam kini perlahan-lahan kehilangan daya. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam, terpaku oleh apa yang baru saja mereka lihat. Astagfirullah, ini mukjizat, bisik seorang jamaah dengan mata yang masih berkaca-kaca. Bagi banyak orang yang ada di sana,
Keajaiban itu adalah jawaban dari doa-doa yang mereka panjatkan. Suara takbir bergema di udara, menggantikan kepanikan yang sebelumnya mendominasi suasana. Para jamaah dan penduduk sekitar tidak berhenti mengucap syukur, menyadari bahwa apa yang baru saja terjadi adalah bukti nyata akan perlindungan Allah. Masjid Al-Nur tetap berdiri kokoh, utuh tanpa satu goresan pun, di tengah kehancuran yang melanda sekelilingnya. Ketika api akhirnya padam, seluruh komunitas tertegun dalam keheningan. Pemandangan di sekitar mereka seperti mimpi buruk yang nyata. Bangunan-bangunan yang sebelumnya berdiri kokoh kini hanya tinggal puing-puing hitam yang mengeluarkan asap tipis. Pepohonan yang menjadi ciri khas kawasan itu hangus, tinggal batang-batang yang rapuh. Namun, di tengah kehancuran yang begitu masif, Masjid Al-Nur berdiri utuh, tidak hanya tanpa goresan tetapi juga memancarkan aura yang seolah bertentangan dengan kehancuran di sekitarnya. Kubah masjid yang bersinar oleh cahaya bulan menjadi simbol ketangguhan, sementara dindingnya tetap bersih tanpa noda kebakaran. Para jamaah, yang sebelumnya hanya bisa berdoa dengan penuh harap, kini menatap bangunan itu dengan air mata haru. Mereka saling memeluk, mengucapkan syukur kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Beberapa bahkan langsung bersujud di tanah, melupakan debu dan abu yang menempel di pakaian mereka. Orang-orang dari pemadam kebakaran yang menyaksikan pemandangan ini hanya bisa menggelengkan kepala dengan takjub. Salah seorang dari mereka, seorang pria yang telah bertugas selama lebih dari 2 dekade, berkata dengan suara lirih, selama bertahun-tahun aku memadamkan api, aku belum pernah melihat keajaiban seperti ini." Pemandangan masjid yang tetap utuh menjadi magnet bagi warga dari berbagai penjuru kota. Orang-orang berdatangan untuk melihat langsung apa yang mereka dengar dari kabar mulut ke mulut maupun pemberitaan media. Tidak sedikit dari mereka yang tersentuh hatinya dan mulai bertanya-tanya tentang Islam. Masjid Al-Nur, yang sebelumnya hanya dikenal oleh komunitas Muslim setempat, kini menjadi simbol harapan dan mukjizat bagi semua orang yang datang menyaksikan. Kejadian ini menjadi perbincangan hangat di seluruh kota, bahkan melampaui batas-batas komunitas Muslim. Berita tentang masjid yang tetap utuh di tengah kehancuran cepat menyebar melalui media lokal dan internasional. Banyak orang dari berbagai latar belakang, mulai dari penduduk setempat hingga wisatawan, berdatangan untuk melihat keajaiban tersebut dengan mata kepala mereka sendiri. Beberapa di antara mereka tampak tertegun saat berdiri di depan masjid, menatap bangunan yang kokoh dan bersih seolah tidak pernah disentuh oleh api yang mengamuk. Salah satu pengunjung, seorang jurnalis yang awalnya datang untuk meliput, tergerak oleh apa yang dilihatnya. Ini bukan sekadar masjid yang selamat dari api. Ini adalah simbol sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melampaui logika, katanya dalam wawancara yang kemudian menjadi viral. Tidak hanya itu, beberapa pengunjung bahkan memutuskan untuk belajar lebih jauh tentang Islam. Jika ini adalah rumah Allah, maka Dia sungguh telah menjaganya, diujar seorang pengunjung non-muslim dengan mata berbinar, tampak menyimpan rasa hormat dan kekaguman. Diskusi-diskusi kecil mulai terjadi di halaman masjid, di mana jamaah dan para pengunjung berbagi cerita, pengalaman, dan nilai-nilai agama. Masjid Al-Nur kini tidak hanya menjadi tempat ibadah tetapi juga jembatan untuk mengenalkan Islam kepada dunia luar, memperlihatkan keindahan iman yang teguh dan doa yang tulus. Kisah Masjid Al-Nur mengingatkan kita bahwa keajaiban masih ada di dunia ini, dan bahwa doa yang tulus dapat mengubah segalanya. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk tetap percaya kepadanya, apapun yang terjadi. Terima kasih telah membaca kisah ini. Jangan lupa untuk membagikan cerita ini kepada teman dan keluarga. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.